Kalau memang kita memang mengaku semua agama, masing-masing agama kita memang sempurna ya di mata masing-masing gitu ya. Kalau gitu kenapa kalau ada seseorang yang menista agama saya bilang bahwa dia sudah menodai agama saya? Ya, mending kalau caranya kita untuk berusaha membersihkan, kan kalau dinodai itu berarti kan agama kita sedang kotor tuh ya, sudah kotor, sudah ternodai, sudah dinistai. Artinya tidak lagi suci, tidak lagi sempurna. Berarti kan harus ada usaha kita untuk membersihkan agama kita lagi kan, supaya nama agama kita bersih lagi di mata dunia kan gitu kan. Maka harus ada tindakan apa? Bukan tindakan, sebenarnya bukan tindakan untuk melaporkan ke hukum, membawa ini ke hukum, bukan, tapi tindakan klarifikasi. Apa? Dengan cara ya kalau memang orang itu menyerang dengan logis, dengan pernyataan yang dibangun dengan fakta-fakta sejarah, dengan pernyataan-pernyataan yang dibangun dengan dalil-dalil, ya maka kita tuh yang harus kita lakukan untuk membersihkan agama kita ya tuh counter ya seperti kita berapologetika. Kalau ada yang mempertanyakan tentang iman kita, ya kita supaya iman kita ini tetap dipandang dunia dalam tanda kutip itu suci, bersih, ya kita counter, kita bela dengan dalil-dalil juga, dengan logika juga, bukan malah kita tetap tinggalkan dalam kondisi ternodai agama kita masih kotor, sementara kita paksa orang lain supaya mengakui bahwa ini agama saya lagi dinista, ini agama saya sudah ternodai, sudah kotor. Maka wajiblah kamu menangkap dia, maka wajiblah kita menghakimi dia, maka wajiblah kita marah, kita bela agama kita. Lah, agama kita aja masih kotor, ya kan kita sendiri yang menganggap agama kita dinodai. Tapi kenapa kok kita memaksa orang supaya orang tersebut yakin agama kita sedang kotor? Kan aneh, ya kan? Bukannya memperbaiki, membersihkan agama kita, keyakinan kita, tapi kita malah menambah lagi, ya, masalah baru. Sementara agama kita masih dibiarkan kotor. Agama Islam atau menistanya Muhammad, kan seharusnya yang kalau dia seorang yang bijak, dia teliti dulu apakah perkataan saya ini sembarangan, apakah perkataan ini saya ini menista, karena saya bilang seperti ini berdasarkan fakta. Ya, shalom, sampurasun, sobat Sarumpun dimanapun berada. Kembali lagi di dalam Sarumpun Sabda. Kali ini momennya pas ya, karena setelah saya baca-baca berita, ada pendeta Yusuf Manungbulu yang terakhir dikabarkan ditangkap oleh pihak kepolisian, atau mungkin sebenarnya bahasanya diperiksa ya, mungkin oleh pihak kepolisian di Jabar. Dan banyak spekulasi ya. Ada yang bilang dia terkait kasus penistaan, ya, penistaan agama, dan ada juga yang bilang terkait laporan palsu, dia memberikan kesaksian palsu dan semacamnya lah ya. Itu komentar-komentar yang beredar ya, saya tidak tahu itu benar atau tidaknya gitu ya. Sarumpun Sabda gitu ya, mungkin pertama kali membahas mengenai isu penistaan agama ataupun penodaan agama dan semacamnya lah ya. Memang ini isu yang sensitif ya. Ini menjadi momok bagi influencer, baik juga apalagi apologet agama ya. Ini hati-hati. Pun saya akhirnya mau coba riset. Ada kasus yang serupa, maksudnya kasus yang memang terakhir ini menyangkut tentang penistaan agama gitu ya, ataupun penodaan agama. Ya kalau memang Kristen sih yang dituduh menista agama lain, sepertinya sudah tidak asing gitu ya, kita mendengar beritanya. Tapi kemudian saya kemarin mendapatkan berita bahwa sebulan yang lalu nih ya, saya ketika mencari-cari berita itu ada kasus yang sebenarnya ini musibah yang terkena kepada PLT Bupati Bogor ya, Iwan Setiawan. Untuk bahan perbandingan saja, jadi saya kurang lebih akan membacakan beritanya ya. Jadi ketika itu beliau kondisinya sedang sehabis acara ya, kemudian ada wartawan
yang kemudian doorstop dan bertanya tentang adanya isu jual beli jabatan di era PLT Bupati Bogor ini, yaitu Iwan Setiawan. Kemudian mungkin ketika itu dia dalam kondisi emosi, ya, kemudian akhirnya terucaplah sumpah yang sebenarnya inilah yang dikatakan seperti menista atau merendahkan agamanya gitu ya. Seperti ini dia bilang, yang jual siapa, yang beli siapa. Gini, kalau ngomong jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil nginjak Quran, wani. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan melanjutkan lagi. Ini pernyataan yang pernah disampaikan oleh beliau. Tetapi setelah itu, setelah terjadi reaksi dari umat muslim, dari netizen gitu ya, dari tokoh-tokoh agama, akhirnya beliau mengkonfirmasi perkataannya bahwa dia katanya adalah hilaf ya. Jadi ini perkataannya, sebagai muslim karena imam saya Al-Quran, saya menjunjung betapa tingginya Al-Quran. Saya sampai sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran. Tetapi memang ada kalimat yang saya hilaf. Nah, jadi di garis bawahi ya, dia hilaf. Ada juga orang yang memang membela dia, mengatakan kan logikanya nggak mungkin, dia ini adalah seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim menghina agamanya sendiri. Yaitu logika yang betul ya. Saya juga bisa membenarkan, tidak mungkin ada orang yang agamanya, yang beragama menghina agamanya sendiri. Itu kan, itu sepertinya mustahil. Ya untung saja memang dia seorang muslim ya, sobat serumpun ya. Coba kalau memang orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang non muslim ya, yang terkena musibah ini, ya mungkin buntutnya kita tahu akan sampai ke mungkin lebih panjang lagi. Jadi titik damainya saya kira ada dalam pernyataannya orang yang tadi bilang bahwa tidak mungkinlah orang muslim itu menghina agamanya sendiri. Ya itulah yang bikin akhirnya mungkin masyarakat reda gitu ya, apalagi khususnya umat muslim. Saya pribadi tetap mensupport Bapak Iwan Setiawan. Memang kalau memang beliau hilaf gitu ya, ya setiap manusia pasti pernah ya namanya hilaf, asal jangan diulang-ulangi lagi gitu ya. Kalau diulang-ulangi kan itu sih bukan hilaf ya, memang itu jadi kebiasaan gitu kan. Nah, tapi saya akan juga coba membahas ya, mohon maaf ini membahas secara agamanya. Saya tidak akan masuk ke ranah politik terlalu panjang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari sisi agama Islam, karena memang Pak Iwan Setiawan ini adalah beragama muslim. Sebenarnya di dalam Al-Quran sudah banyak ya. Saya sendiri yang memang bukan muslim, saya belajar Quran gitu, saya baca Quran, ada di sana tentang sumpah ya, sumpah. Di dalam Al-Baqarah ayat ke-225 ya, Allah sendiri akan menghukum seseorang yang sumpahnya itu secara sengaja. Jadi Allah tidak akan menghukum, Allah dalam Quran itu tidak akan menghukum seseorang yang sumpahnya tidak disengaja, atau dalam tanda kutip hilaf tadi mungkin ya. Jadi Pak Iwan Setiawan ini kalau memang kita lihatnya dari sudut hilafnya tadi ya, dia tidak terkena hukuman dari Allahnya Quran gitu ya. Nah, contohnya untuk sumpah yang tidak disengaja, itu misalkan ada seorang yang tadinya seorang kafir gitu ya, bukan dari Islam, tetapi kemudian dia menjadi mu'alaf, tapi masih membawa-bawa sumpah yang lamanya. Misalkan sumpah demi dewa A contohnya, yang tidak dikenal di dalam Islam gitu ya. Nah, dia tuh masih ke bawah-bawah itu secara tidak sadar gitu ya, atau latah lah katakan gitu. Dia sudah terucap sumpahnya. Nah, itulah disebut sumpah yang tidak disengaja. Tapi setelah itu dari tafsiran Quran, orang itu harus mengatakan la ilaha illallah gitu ya, dan lain sebagainya gitu, untuk menetralisir lah berarti ya sumpah yang salah, yang dulu yang salah itu gitu, yang tidak disengaja. Nah, beda halnya dengan seorang yang memang udah dari lahir adalah orang Islam dan sudah tahu tentang firman dari Allah yang di Quran gitu ya. Apa sih hukumannya kalau memang dia ternyata sumpahnya itu disengaja tapi sumpahnya itu diingkari gitu ya, mungkin seperti itu. Ya dia harus memberi makan 10 orang miskin, ataupun sampai nanti dia harus puasa. Kalau dia tidak sanggup memberi makan, dia harus puasa 3 hari seperti itu. Nah, ada satu riwayah yang memang menarik ya dari seorang Abu Daud gitu. Ketika ada 2 orang saudara, kakak beradik gitu ya, 2 orang bersaudara ini kondisinya sedang dalam pembagian harta, sedang dapat pembagian harta warisan gitu ya. Kemudian ada orang yang bertanya kepada salah satu orang yang sedang kebagian harta warisan. Dia bertanya tentang warisan yang sedang dibagikan itu, yang sedang dibagikan kepada mereka. Kemudian
orang yang ditanya itu mungkin merasa emosi, merasa kesal, kenapa sih kok ditanya-tanya terus, mungkin seperti itu. Akhirnya saking emosinya dia bersumpah. Kalau sekali lagi kamu menanyakan tentang harta warisan ini, maka saya akan memberikan semua yang saya punya ini untuk pintu Ka'bah. Jadi ketika dia berkata seperti itu, dia mengatakannya dalam kondisi emosi. Ya akhirnya Umar sendiri, ada salah satu orang yang bernama Umar begitu, menegur dia bahwa dia harus mencabut sumpahnya itu, karena logikanya pintu Ka'bah itu tidak memerlukan hartanya. Memang iya ya, karena udah jadi pintu untuk apa lagi gitu ya. Dia bukan manusia ini gitu kan, bukan makhluk hidup. Jadi ini sumpah yang sebenarnya tidak ada maknanya, ya hanya untuk membenarkan, hanya untuk usaha untuk membenarkan dirinya saja, membela dirinya saja gitu ya. Nah, ini kemudian diambil dari perkataannya Muhammad yang pernah berkata bahwa jangan kamu bersumpah untuk melawan Allah dalam Quran atau untuk melawan dirimu sendiri gitu. Jadi intinya jangan bersumpah hanya karena landasannya adalah emosi diri sendiri, emosi sesaat, hanya karena untuk membenarkan egonya sendiri saja gitu ya, tidak berpikir panjang. Nah itulah yang akhirnya membuat sumpah yang disengaja tapi berdasarkan ya tidak pikir panjang, mungkin seperti itu ya. Akhirnya dia harus membayar hukumannya, yaitu memberi makan 10 orang miskin tadi. Nah, kalau gitu gimana dengan pandangan dari agama yang lain mengenai sumpah? Ya, ini misalkan di dalam Kristen ya, jelas di dalam Keluaran pasal ke-20 atau juga di Imamat pasal 19 itu mengatur tentang sumpah, Sobat Sarumpun ya. Jadi orang Kristen sebenarnya mengakui bahwa tidak boleh bersumpah sembarangan, tidak boleh bersaksi dusta. Ya, demi nama Tuhan, apalagi Tuhan Yesus Kristus, ya Yesus Kristus berkata dengan tegas di dalam Perjanjian Baru. Kalau kamu pernah mendengar sabda Allah atau firman yang berkata bahwa jangan kamu menyebut nama Tuhanmu sembarangan, jangan kamu bersumpah dusta, maka saya, ya dalam artian Yesus, aku berkata kepadamu jangan bersumpah demi langit dan juga bumi, apalagi juga demi tubuhmu sendiri, demi kepalamu, bersumpah demi kepalamu. Karena tidak ada satupun kuasa kita terhadap ketiga hal itu, baik demi langit, demi bumi, maupun demi kita sendiri. Memang betul ya, Sobat Sarumpun, kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa untuk mengubah langit, mengubah bumi, mengubah kepala kita, mengubah tubuh kita itu hanya Tuhan, hanya Allah sendiri. Ya, jadi apalagi dalam surat Yakobus, itu di situ Yakobus menambahkan, maksudnya memperjelas ya, bahwa apa konsekuensi kalau seseorang itu mengatakan sumpah demi langit, bumi, dan juga tubuhnya. Nanti kamu akan terkena hukuman. Dalam bahasa aslinya Yunani adalah krisis ya, penghakiman ya, penghakiman dari Tuhan tentu saja ya. Penghakiman Tuhan ini tapi tidak berlaku nanti di akhirat, tidak, tapi berlaku saat itu juga ketika dia mengucapkan sumpah. Ini artinya hukuman di dunia ya. Karena bentuk gramatikalnya adalah aoris, artinya sudah berlangsung tapi tidak tahu sampai kapan hukuman itu berlangsung ya. Jadi bisa saja orang yang mengucapkan sumpah itu terkena hukuman sosial, sanksi sosial, terkena tuduhan, terkena juga hukuman duniawi gitu ya. Atau sampai nanti juga dipertanggungjawabkan ya di akhirat gitu. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Pokoknya jangan bersumpah, mau itu disengaja atau enggak sengaja. Kenapa? Karena memang orang, apalagi misalkan ada pejabat yang tinggi Kristen yang tahu tentang firman ini, tentang perintah dari Yesus Kristus ini, maka sebenarnya dia tidak ada alasan untuk bilang dia hilaf, karena dia sudah tahu ya yang tadi saya sudah ucapkan tadi ya. Ini berarti lebih keras ya, di dalam Kristen itu tidak boleh ada keluar sumpah demi apapun, apalagi demi Tuhan ya, kecuali dalam sumpah jabatan, itu beda konteks nanti ya, kita bisa bahas gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam penistaan agama ya. Jadi sebenarnya saya pernah berdiskusi masalah penistaan agama ini dengan saudara saya, dengan Sobat Sarumpun gitu ya. Ketika saya mendengar argumennya, dia mengatakan memang bahwa aduh, kenapa harus ada pasal seperti ini ya kan? Kenapa harus ada hukuman tentang penistaan agama? Karena di mata dia agama itu sebenarnya sempurna. Apalagi ada yang bilang agamanya suci kan, sempurna, agama penyempurna. Ya kok bisa ternista, kok bisa ternoda? Saya anggap ini memang kayak konyol ya, maksudnya kok dia bisa berkata seperti itu, tapi ada benarnya juga mungkin ya. Kalau memang kita mengaku semua agama, masing-masing agama kita memang sempurna ya di mata masing-masing gitu ya. Kalau gitu kenapa kalau ada seseorang yang menista agama saya bilang bahwa
dia sudah menodai agama saya. Ya, mending kalau caranya kita untuk berusaha membersihkan, kan kalau dinodai itu berarti kan agama kita sedang kotor tuh ya, sudah kotor, sudah ternodai, sudah dinistai. Artinya tidak lagi suci, tidak lagi sempurna. Berarti kan harus ada usaha kita untuk membersihkan agama kita lagi kan, supaya nama agama kita bersih lagi di mata dunia kan gitu kan. Maka harus ada tindakan apa? Sebenarnya bukan tindakan untuk melaporkan ke hukum, membawa ini ke hukum, bukan, tapi tindakan klarifikasi. Apa? Dengan cara ya kalau memang orang itu menyerang dengan logis, dengan pernyataan yang dibangun dengan fakta-fakta sejarah, dengan pernyataan-pernyataan yang dibangun dengan dalil-dalil, ya maka kita tuh yang harus kita lakukan untuk membersihkan agama kita yaitu counter, ya seperti kita berapologetika. Kalau ada yang mempertanyakan tentang iman kita, ya kita supaya iman kita ini tetap dipandang dunia dalam tanda kutip itu suci, bersih, ya kita counter, kita bela dengan dalil-dalil juga, dengan logika juga, bukan malah kita tetap tinggalkan dalam kondisi ternodai agama kita masih kotor, sementara kita paksa orang lain supaya mengakui bahwa ini agama saya lagi dinista, ini agama saya sudah ternodai, sudah kotor. Maka wajiblah kamu menangkap dia, maka wajiblah kita menghakimi dia, maka wajiblah kita marah, kita bela agama kita. Lah, agama kita aja masih kotor, ya kan kita sendiri yang menganggap agama kita dinodai. Tapi kenapa kok kita memaksa orang supaya orang tersebut yakin agama kita sedang kotor? Kan aneh, ya kan? Bukannya memperbaiki, membersihkan agama kita, keyakinan kita, tapi kita malah menambah lagi, ya, masalah baru. Sementara agama kita masih dibiarkan kotor. Ya, seperti itu logikanya lah. Bahkan saya pernah menonton di salah satu program televisi gitu ya. Ada yang bilang bahwa kalau kamu tidak membela agamamu yang dinistain, dinodai, ya, itu sama dengan kamu tidak membela orang tua kamu. Lah saya mikir, kalau memang orang tua saya dibela ketika orang tua saya dinista atau dihina misalkan, ya itu wajar. Kenapa? Karena mereka tuh masih manusia biasa. Mereka perlu pembelaan, ya. Bahkan kalaupun orang tua saya dinista, saya pikir dua kali, ngapain juga saya ngebela? Orang tua saya udah lebih besar, udah lebih dewasa dari saya. Kecuali orang tua saya bisu, gitu ya, sobat Sarungun ya, tidak bisa membela. Tapi kan orang tua saya lebih dewasa, saya anggap lebih bijak dari saya. Ya, ini apalagi agama yang mereka katakan turun langsung dari Sang Pencipta. Apalagi iman yang pemberian Allah yang tidak bisa dinodai oleh manusia. Apalagi Tuhannya sendiri, ya, yang adalah Maha Suci. Ngapain dibela? Ngapain merasa dinodai? Justru yang ternoda itu, yang dinodai itu, yang terlecehkan itu orang yang menodai agama kita. Biarin dia yang ternodai, dia sendiri yang akan merasakan hukumannya. Ya, orang itu yang bersumpah sampai menistakan agama, ya dia sendiri yang akan menanggung hukumannya. Ya, hukuman yang kita berikan ini sebenarnya sobat Sarungun tidak akan menambahkan atau mengurangi hukuman daripada Tuhan. Hanya saja memang kita ini orang-orang dunia yang terlanjur nafsu duniawinya itu terlanjur meledak-ledak gitu ya. Ya, sampai kita rela untuk mengeluarkan kata-kata kasar menghujat orang itu. Keterlaluan kan? Ya, jadi tidak masuk akal sobat Sarungun ya. Sebenarnya isunya bukan saya lihat titik beratnya bukan ada di masalah ini benar, ini salah. Pertimbangannya bukan itu, tapi makanya ada yang bilang ini tuh subjektif ya. Pasal penghinaan atau penistaan agama ini. Contoh deh. Kasusnya Ahok kita tahu ya. Padahal Ahok itu bisa dibilang dia tidak bermaksud menista agama. Dia katakan kan, kalau saya boleh mencupliknya itu, Pak Ahok pernah berkata bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Ya, jadi ini juga menimbulkan kontroversi. Ya. Tapi karena reaksi massa yang begitu besar, ya. Karena ada yang sampai bersumpah kalau Ahok tidak dijebloskan ke penjara, kita akan terus demo. Kita akan turun ke jalan. Ya, ini kan pasti akan menimbulkan kekacauan. Ya mau tidak mau lah. Sebenarnya saya yakin banyak yang tidak setuju Ahok di penjara, tapi akhirnya kita terkesan Ahok ini seperti ditumbalkan ya demi perdamaian, demi keamanan. Ya agamanya, karena agamanya saya yakin tidak akan ternodai sebenarnya kalau memang dia mengakui agamanya itu sempurna. Ya, tapi saya satu sisi saya bisa memaklumi memang kenapa umat Muslim reaksinya begitu besar ketika misalkan Muhammadnya sendiri dihina. Karena memang di zaman Muhammad sendiri ketika itu ada tokoh-tokoh, ada sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya sendiri itu ketika ada yang menghina Muhammad gitu ya, mereka akan membela. Mereka akan sampai ada yang bilang sumpah serapah. Tapi tentu saja Muhammad, saya baca begitu,
berkata jangan dibalas ya. Ya kita tahu Muhammad sendiri kalau kita baca dikatakan dia penuh belas kasihan, dia tidak menuntut balas gitu. Ya, Yesus Kristus dan para rasul-rasulnya ketika Yesusnya sendiri dihina, ketika Tuhan dihina, misalkan Stefanus gitu, yang dia lakukan aneh, justru malah ya Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui. Jadi di matanya Stefanus, di matanya orang Kristen, orang yang menghina itu sebenarnya tidak tahu, ya. Dan kalau Tuhan mau membalas itu haknya Tuhan, bukan haknya kita menghakimi. Sebenarnya orang Kristen tahu. Makanya anehnya orang Kristen ini memang tidak banyak yang lapor kalau ada yang dinista itu. Misalkan kasusnya UAS yang pernah menghina simbol Kristen. Kenapa dia bisa aman-aman aja? Ya karena reaksi masyarakat dari Kristen, reaksi masanya orang Kristen ini tidak berlebihan, tidak menimbulkan kerusuhan. Ya aman-aman aja sampai sekarang, ya kan? Jadi sebenarnya dari konten kali ini saya ingin menyampaikan pesan pertama kepada penegak hukum, ya. Dalam hal ini adalah Kapolri, tentu saja mengepalai kepolisian, Pak Listio Sigit. Saya tahu Bapak adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka saya tahu bahwa Bapak punya kebenaran yang absolut. Ya, Bapak jangan takut dengan yang namanya reaksi massa tadi, yang bisa mempengaruhi penegakan tentang penistaan agama ini, hukuman penistaan agama. Karena sabda Allah sendiri, Yesus pernah berkata, jangan takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuhmu, tapi takutlah terlebih kepada dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwamu di neraka nanti. Jadi Bapak kalau misalkan ada satu orang yang menurut Bapak sesuai dengan firman Tuhan itu betul, sedangkan 100 orang ini ya melawan satu orang ini, ya artinya 100 orang ini adalah orang-orang yang tidak benar di pandangan firman Tuhan, sabda Allah, maka jangan takut untuk membela yang satu orang ini. Jangan ada kasus seperti apa lagi yang ditumbalkan, sayang sekali, demi kebenaran, ya. Tetap semangat Pak Listio Sigit, tetap semangat juga untuk Bapak Iwan Setiawan selaku Bupati Kabupaten Bogor. Bagaimana sih seharusnya tanggapan kita terhadap sumpah-sumpah yang tadi itu gitu, yang dianggap menistakan agama, merendahkan agama. Yang pertama, tentu kita harus meluruskan dulu pandangan kita yang logis ya. Bagaimana kalau ada orang yang dianggap menista atau meremehkan agama kita atau merendahkan, melecehkan agama kita, maka dalam pikiran kita jangan langsung bilang dia sudah menodai atau melecehkan agama kita. Kita yakin bahwa agama kita adalah sempurna, pasti masing-masing kita, ya. Maka dari itu tidak mungkin agama yang sempurna, yang suci, yang datangnya dari Tuhan itu bisa dinodai oleh perkataan manusia. Yang dinodai atau yang ternodai siapa? Ya justru orang yang merendahkan agama kita. Itu yang pertama yang harus kita luruskan. Nah yang kedua, kita bikin klarifikasi. Kita tanya ke orang yang bersangkutan, apa maksudnya mengatakan, apakah dia khilaf seperti yang tadi? Apakah dia memang maksudnya ingin berdiskusi tapi salah salah tempat gitu kan? Nah saya yakin kalau kedua hal ini bisa dilakukan, tidak perlu lagi sebenarnya ada hukuman-hukuman tentang penistaan agama. Sampai ada hukuman berapa tahun penjara, kan maksimal 5 tahun penjara ya, kalau saya tidak salah itu, tentang penistaan agama ini. Bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ya. Sebenarnya kalau orang yang menista agama tadi itu, yang dianggap menista itu akhirnya dia mengakui dia salah, dia akan memberikan klarifikasi, itu sebenarnya sudah satu sanksi untuk dirinya ya. Apalagi dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya, sudah banyak orang yang terjerat pasal ini, pasti dia sudah punya secara psikis dia sudah terkena gitu ya, namanya mentalnya ya. Jadi tidak usah lagi dihakimi menurut kita. Tidak akan juga menambahi atau mengurangi hukuman Tuhan kelak gitu ya, sobat Carambun. Kiranya ini boleh menguatkan iman kita, menambah ilmu, juga mendinginkan situasi ini ya. Salam toleransi ya, sobat Carambun. Tuhan memberkati kita semua.